Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, ketemu lagi dengan saya, Dr. Gika Puja, dokter sertifikasi jamu 2024. Nah, terkait Bapak Ibu yang mungkin ya dapat saran dari saya untuk menghindari makanan lembab dingin gitu, atau eh, perbanyak makanan yang panas kering misalnya. Kemudian pada tanya, contoh-contohnya apa nih dok makanan? Sebenarnya kalau yang Bapak Ibu konsultasi lewat WA atau dari Facebook atau dari medsos itu kan kita kasih advice sekilas ya. Jadi dari data yang minim, kemudian dari lidah kita lihat itu, kemudian ada gambaran sekilas gitu ya. Tingkat ketepatannya mungkin sekitar 50% sampai 60% lah, tapi biasanya sudah cukup membantu gitu. Apalagi kalau ditambah herbal yang kita sarankan, insya Allah cukup membantu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih tepat ini ya, herbal itu hanya untuk darurat, herbal itu hanya untuk sementara gitu, karena yang paling penting itu justru perubahan pola makan dan perubahan pola hidup. Kalau Bapak Ibu tidak merubah pola makan, pola hidupnya, maka sama aja nanti akan minum obat terus ya, baik itu herbal maupun kimia, akhirnya sama aja. Kan kita nggak mau kan Bapak Ibu minum herbal terus gitu loh, apalagi kimia gitu. Jadi ya monggo, harus dirubah pola makan dan pola hidupnya. Nah, beberapa yang tanya tentang contoh-contoh makanan. Jadi makanan itu secara garis besar, sekali lagi tidak sesimpel itu sebenarnya, tapi secara garis besar itu terbagi menjadi 4 kelompok sifat ya, sifat dan karakter. Yang pertama, makanan yang sifatnya lembab. Lembab ya, sifatnya lembab ini dia menyebabkan aliran darah melambat, kemudian aliran darah lebih kental, nanti kemudian kita juga jadi agak malas bergerak gitu karena lengket. Nah, jadi ya ciri-ciri khasnya adalah makanannya memang lengket. Makan makanan yang lengket, kemudian dia kalau busuk atau agak lama berlendir, itu ciri yang lain. Kemudian dia cenderung sifatnya manis ya, rasanya manis. Kemudian kalau dikunyah di mulut itu memang bikin gigi kotor, atau dikunyah itu memang berat, lengket, berat. Nah, ini sifat-sifat makanan yang sifatnya lembab. Efeknya di tubuh membuat kita jadi malas bergerak, kemudian berat rasanya. Kalau Anda bangun berat rasanya atau bergerak berat, kemungkinan tubuh terlalu lembab. Nah, contoh-contoh makanannya ya ciri-cirinya seperti tadi. Maka termasuk nasi di situ, termasuk apalagi nasi yang cara masaknya salah itu terlalu lembab gitu. Cara masaknya benar, nanti kelembabannya berkurang. Makanan yang manis ya kayak misalnya gudeg, kemudian segala macam gula gitu ya. Terus buah-buahan yang lengket gitu ya, mangga masak ya kan memang kita pegang lengket gitu. Kemudian melon gitu, itu juga lengket kalau matang ya. Jadi semua benda-benda atau makanan yang lengket ya, jadah apa, kuaci ya, ketan, nah itu semuanya sifatnya lembab. Terus yang kedua, lawan dari lembab adalah kering, yang sifatnya kering. Kering ini dia menguras cairan, biasanya diuretik, bikin pipis, atau menyerap cairan. Jadi ya kayak tepung-tepungan itu kan, kalau di mie disimpan di air dia nyerap cairan, atau memang membuat tubuh menjadi kering. Ciri khas lainnya adalah bikin haus. Bikin haus, kalau makan ini jadi haus gitu. Nah, maka banyak kasus itu ada yang namanya dehidrasi internal. Jadi secara umum dia nggak kelihatan dehidrasi, tapi organ dalamnya ternyata dehidrasi. Nah, ini karena banyak cairan, banyak makanan yang sifatnya kering. Contohnya adalah makanan yang turunan tepung. Makanan turunan tepung itu kan menyerap cairan. Jadi kelihatannya dia minumnya cukup, tapi setelah kita cek lidahnya retak-retak, terjadi dehidrasi internal. Kok bisa, dok? Saya kan sudah minum banyak gitu. Iya, tapi juga sering makan yang turunan tepung gitu. Terus yang sifatnya kering biasanya juga rempah-rempah ya, seperti cengkeh, lengkuas gitu. Ini sifatnya kering. Nah, jadi dia membuat tubuh menjadi dehydrated ya gitu. Biasanya sih kalau banyak makan ini jadi haus gitu. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat panas. Sifat panas ini jelas menambah energi, kemudian dia
sifatnya juga kalau dimakan ya terus muka memerah gitu ya, terus keringetan gitu ya. Contoh-contohnya kayak daging merah atau seafood gitu ya, itu sifatnya panas, memberikan energi. Kalau contoh lainnya adalah cabai ya, cabai itu dia ada lembabnya tapi panasnya juga ada, jadi kalau dimakan ya berenergi gitu. Maka ada beberapa orang atau anak atau klien kita yang dia secara mentality ada masalah. Yang masalah mentality itu orang Jawa dulu bilang itu ini anak kurang sambel gitu ya, kurang lombok, karena atau penakut gitu, biasanya kurang lombok gini karena apa namanya, dia nggak cukup energi gitu. Nah, ciri khasnya seperti tadi ya, daging kambing di sini ada hampir semua daging merah di sini, protein hewani itu sifatnya panas. Tapi daging yang putih itu lebih dingin dibanding daging merah. Misalnya lele, nila itu lebih dingin dibanding salmon ya, tuna itu daging merah namanya. Kemudian ayam leghorn, ayam kota itu kan putih dagingnya dibanding ayam petelur, kemudian ayam kampung, apalagi dibanding daging kambing yang merah itu energinya lebih tinggi. Contoh lain adalah kuning telur. Kuning telur ini juga memberikan energi tinggi. Hampir semua protein hewani ada di sini. Kemudian protein tinggi itu yang sifatnya panas di beberapa bumbu itu seperti tadi ya, ada lombok, ada bawang, ada kemudian kalau orang zaman dulu itu kan kalau masuk angin tipe dingin itu dikasih minyak kayu putih dicampur dengan parutan bawang merah. Nah, ini sifatnya panas. Kemudian dingin. Nah, sifat dingin itu jelas dia menguras energi, membuang energi, kemudian juga membuka pori. Membuka pori panas juga bisa ya, tergantung nanti tipe makanannya. Kemudian dia bikin loyo gitu, maka sering pipis juga. Nah, ini sifatnya dingin. Ciri khasnya berair, terus atau putih warnanya. Hampir semua sayuran atau hampir semua buah itu dingin juga. Jadi buah yang berair dan lengket berarti dia lembabnya ada, dinginnya ada. Nah, maka banyak kasus pasien kita yang kita larang makan buah, apalagi dia sudah buah di jus lagi, ini tambah dingin sekali. Maka untuk kasus-kasus seperti promil yang terlalu dingin, energi tubuhnya nggak ada, maka mengganggu sistem sistem reproduksinya, sehingga sel telur maupun spermanya bisa bahkan azospermia ya, nggak ada spermanya, atau oligospermia, bentuknya nggak bagus gitu, atau ada gangguan di tuba falopinya. Itu terkadang hanya karena terlalu banyak makan makanan yang dingin. Kasih herbal pemanas boleh, tapi kalau pola makannya nggak dirubah jadi masalah lagi nanti gitu. Nah, ini contoh bahan makanan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, sekali lagi video ini mungkin tidak mewakili seluruhnya ya Bapak Ibu. Tetap saya sarankan kalau mau bagus ya pendampingan dengan tim kesehatan kita, didampingi sehingga setiap hari bisa tanya nih, ini apa, karena kan begitu banyaknya makanan yang ada disediakan oleh Allah, maka kita nggak bisa nyebut semua. Maka di video ini saya sampaikan ciri-ciri khasnya aja, ciri-ciri khususnya aja. Kayak misalnya buah itu sifatnya dingin, maka dia tumbuh bagus, tumbuh subur, hasilnya bagus di musim kemarau gitu. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa contoh berikut. Contohnya adalah seperti misalnya air kelapa jelas berair, kemudian dia ioniknya tinggi. Nah, maka dia sifatnya mendinginkan. Maka tidak heran hikmahnya Allah tumbuhkan pohon kelapa banyak di pantai dan pendek-pendek supaya mudah diambil. Nah, karena di pantai itu ya makanannya banyak seafood, energi tinggi, udara panas, sehingga ya orang-orang pantai butuh dengan air kelapa. Sementara buah durian itu secara alami lebih banyak di gunung-gunung. Buah durian itu lebih banyak di gunung-gunung karena sifat durian itu lembab panas. Ya, dia lembab panas, lengket, tapi ada panasnya juga, berenergi. Maka ya dia cocok untuk orang gunung yang memang udaranya dingin. Itu contoh. Atau contoh lain adalah
eh, zaman dulu orang Jogja gudeg, kalau makan gudeg itu pasangannya wedang uwuh. Tahu ya wedang uwuh, wedang rempah. Maka gudegnya itu sifatnya lembab, nah, dia lengket gitu, terus kemudian membuat gerakannya jadi lambat. Gak heran ya orang Jogja alon-alon makan kelapang gitu. Nah tapi orang zaman dulu itu diimbangi dengan yang namanya wedang uwuh. Wedang uwuh ini isinya rempah yang sifatnya kering, mengeringkan, sehingga kelembabannya ini berkurang. Atau kalau di Makassar contohnya adalah default, kalau kita ke warung defaultnya adalah pasti otomatis tanpa diminta dikasih air es. Ya bahkan di sana jarang banget ada kita di warung yang tradisional kita minta air panas, putih panas, teh panas, nggak ada. Semuanya es. Kenapa? Karena makanannya coto Makassar itu rempahnya kuat, dagingnya kuat, jadi sifatnya kering panas. Sifatnya kering panas, maka otomatis dikasih air es yang sifatnya dingin. Terus di Makassar juga konro, seafood, wah, luar biasa. Maka pengimbangnya adalah air es. Ini kearifan lokal tentang makanan. Maka Bapak Ibu, ketika Anda banyak tanya, dok makanan ini sifatnya apa? Sebenarnya nggak berhenti di situ ya. Inilah butuhnya pendampingan di kita, karena nanti masak itu juga pengaruh. Ya, masak itu pengaruh. Jadi misalnya sayur misalnya, sayur itu sifatnya cenderung dingin, sayur hijau. Dia penambah darah, tapi sifatnya dingin. Kalau orang yang livernya panas, mudah marah-marah gitu, dikasih sayur hijau yang sifatnya bening, gitu ya, air bening itu untuk mendinginkan liver, mendinginkan ginjal. Tapi kalau dia kurang darah, tapi kok dia juga kurang energi, sementara tidak ada protein hewani, gimana dong? Ya nggak apa-apa, dikasih daun hijauan, misalnya daun ubi, daun pepaya itu, tapi untuk menghilangkan dinginnya dia harus dioseng dengan rempah yang kuat, dengan lombok yang banyak ya, itu contoh. Jadi kita tidak berhenti di tentang bahan makanan ini sifatnya apa, tapi memasaknya itu penting. Maka di kita Bapak Ibu, insya Allah ini karena banyaknya permintaan juga, selain pendampingan kita juga akan ada sekolah keluarga gemilang ya. Jadi intinya itu sehat dari masak. Kita juga sudah ada ngaji sehat setiap Ahad pagi, ikuti aja online itu bagus sekalian. Itu ngaji sehat setiap pagi itu sebulan sekali, itu judulnya ngaji sarapan, sehat raga dari pola makan. Nah, singkatan ya. Kebetulan memang kalau datang ke sini langsung dapat sarapan gratis. Jadi ngaji sarapan, sehat raga dari pola makan. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti kita akan buka pelatihan kelas resmi tentang memasak sehat itu gimana, jadi bahannya sifatnya apa, terus cara masaknya seperti apa, insya Allah ya. Selain itu juga doakan, kita lagi mempersiapkan karena banyak yang minta sekolah calon pengantin itu juga mempersiapkan supaya nanti profilnya nggak bermasalah, insya Allah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu tentang makan sekilas. Nanti boleh diskusi lebih lanjut. Kemudian lebih bagus saran saya ikut pendampingannya atau pemeriksaannya secara profesional kalau memang mau, atau sekaligus ikut sekolahnya. Nah, tapi namanya sekolah ya, itu 2 semester ya, karena masak itu seru sebenarnya. Saya kira itu, mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu sekalian. Dari saya salam sehat selalu, barakallahu fikum. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.